أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh tauladan yang baik bagi orang-orang yang selalu mengharap Allah, mengharap hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Kendati pun kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir, tidak ada salahnya kalau kita kembali melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi Muhammad dengan menggunakan 3 kata atau 3 istilah. Ada kalanya Al-Quran menyebut nama Muhammad secara langsung. Misalnya Al-Quran mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Pada ayat itu Allah menyebut nama Muhammad. Di lain ayat Allah menyebut kata Nabi, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika" ila akhir ayat. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu. Itu yang digunakan Allah adalah An-Nabi. Pada sisi lain, Al-Quran juga menggunakan kata Rasul. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad, apakah menggunakan kata Muhammad atau menggunakan kata Nabi atau menggunakan kata Rasul, maka kita akan temukan 3 isu besar di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad sebagai pembawa syariat, Muhammad sebagai pembawa ajaran-ajaran, Muhammad Rasulullah sebagai penyampai risalah. Ini makna yang pertama. Apa artinya? Seluruh ajaran-ajaran Islam, baik dalam konteks ibadah, dalam konteks muamalah, haruslah bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya Rasulullah menafsirkan, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, atau ada kalanya Rasulullah memberikan praktek tersendiri bagaimana semestinya ajaran-ajaran itu dilaksanakan. Maka tidaklah mungkin kita mengetahui, memahami ajaran Islam tanpa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu dipertegas karena ada aliran yang disebut dengan ingkarus sunnah, aliran yang menolak hadis, aliran yang menolak sunnah. Mereka mengatakan cukup Al-Quran saja, tak perlu yang lain untuk memahami, mengamalkan ajaran Islam. Ini adalah pandangan yang keliru. Tidak mungkin kita memahami ajaran Islam tanpa melalui apa yang dititahkan, apa yang disampaikan, atau apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menggambarkan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi menjadi contoh tauladan yang baik. Bagi orang Islam itu sebenarnya siapa prototipe, siapa profil, siapa contoh idolanya, siapa yang dia tiru perilaku dan akhlaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam hidup ini, kerja kita adalah menyesuaikan, menyamakan perilaku kita, perkataan kita, tindak tanduk kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, belakangan ini ada 2 buku yang terbit dan 2 buku itu sangat bagus sekali. Yang pertama buku yang ditulis oleh Martin Lings berjudul Muhammad. Martin Lings adalah orang Barat, awalnya non-Muslim, lalu meneliti, mengkaji Nabi Muhammad, kemudian dia memeluk Islam, jadilah namanya Sirajuddin. Dalam buku itu, Martin Lings menggambarkan dengan sangat lengkap bagaimana perilaku Nabi Muhammad sejak masa awal sampai akhirnya Nabi wafat. Bagi kita, misalnya siswa Safiatul Amaliyah, baik yang SMP ataupun yang SMA, sejak dini harus membaca buku itu, lalu mencontoh bagaimana Nabi Muhammad pada saat usianya sama dengan kita. Bagaimana Nabi Muhammad pada saat usianya 17 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Itulah yang kita contoh. Maka nanti kita akan bertemu Nabi Muhammad itu sejak kecil adalah orang yang jujur, adalah orang yang amanah, adalah orang yang menepati janji, adalah orang yang menampilkan pribadi-pribadi mulia. Bagi seorang ayah, sebagai seorang suami, dia juga bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pendidik, juga bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu adalah teladan. Allah yang merekomendasikan Rasulullah untuk kita teladani. Yang lagi viral saat ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni. Judulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang motivator dunia. Buku itu amat bagus karena berbeda dengan buku-buku sejarah sebelumnya. Dalam buku itu, Ain Al-Qarni, motivator terkenal dari Timur Tengah, menjelaskan 50 status, 50 situasi, 50 kondisi, 50 peran yang dimainkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang pedagang, seperti yang sudah kita sampaikan, sebagai pemimpin panglima perang, sebagai seorang sahabat. Dengan cukup baik buku itu menjelaskan, dilengkapi dengan hadis-hadis sahih yang dikutip oleh Dr. Ain Al-Qarni. Kalau kita baca buku itu, maka kita akan menemukan gambaran yang utuh bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Itulah yang kita tiru, itulah yang kita contoh, sehingga pada akhirnya dalam diri kita muncul kecintaan, muncul kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Al-Quran menggambarkan ketika bicara tentang Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, ataupun sebagai pribadi, itu menggambarkan bagaimana Muhammad Rasulullah dan umatnya. Di dalam Al-Quran kita akan ketemu ciri-ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita dapat pada surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu walladzina ma'ah, orang-orang yang bersamanya. Apa artinya? Kalau kita ingin menjadi umat yang bersama Nabi Muhammad, kalau kita ingin berada di sisi Rasulullah, kalau kita ingin menjadi umat yang dicintai Rasulullah, maka ada beberapa ciri. Yang pertama adalah
umat Muhammad itu asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Tapi keras terhadap orang kafir bukan ofensif, tapi defensif. Keras terhadap orang kafir bukan menyerang, tapi manakala kita diajak untuk mengikuti agama keyakinan mereka, maka orang Islam itu harus menunjukkan sikap yang tegas, yang jelas, yang keras, yang tidak memungkinkan baginya untuk berubah sedikit pun. Itulah mengapa setiap khutbah selalu dikatakan di dalam khutbah para khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah kita takwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang sebenar takwa, wala tamutunna, dan janganlah kita meninggal dunia kecuali tetap menjadi orang Islam. Manakala kita mengucapkan syahadat, kita meninggalkan dunia yang fana ini tetap dalam keadaan bersyahadat, bukan menjadi orang yang murtad, bukan pula menjadi orang yang berpindah keyakinan dan kepercayaan. Yang kedua, ciri umat Nabi Muhammad yang akan menyertainya adalah ruhama'u bainahum. Umat Rasulullah itu saling menyayangi, saling menyintai, saling menghormati. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, coba lihat di dalam hati kita. Perhatikan di dalam hati kita, lalu rasakan apakah kolbu kita, apakah hati kita ada menyimpan nama satu, dua, bahkan lebih orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita tak suka, orang-orang yang kita dendam. Apakah dalam kolbu ini ada kemarahan terhadap saudara kita yang muslim, ada kebencian terhadap saudara kita yang muslim? Kalau itu ada, kita sebenarnya tidak pantas disebut sebagai pengikut Nabi Muhammad, karena dalam diri kita masih ada kebencian. Karena itulah di dalam Islam itu, kalau kita menyelenggarakan sholat jenazah bagi jenazah yang sudah dewasa, pada takbir yang keempat kita mengatakan, jangan ya Allah engkau jadikan, wala taj'al, ya Allah jangan engkau jadikan, fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan, ada ghillan. Apa makna ghillan? Ghillan itu kemarahan, kebencian, rasa tak suka, rasa tak senang terhadap saudaranya sesama muslim. Karena itulah di dalam agama ini, ketika kita menatap saudara kita yang muslim, yang ada adalah kasih sayang, penghormatan, penghargaan, tidak ada rasa tidak suka, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati yang kita pelihara di dalam kolbu kita. Manakala ada masalah, dengan kerendahan hati kita memaafkan atau meminta maaf, sehingga tidak ada masalah yang tersimpan abadi di dalam kolbu kita. Ciri yang lain adalah tarahum ruka'an sujada. Umat Muhammad itu akan kau lihat, mereka rukuknya sama, sujudnya sama. Apa artinya? Kalau ada orang Islam tidak pernah ke masjid, kalau orang Islam tidak punya kelompok jamaahnya di masjid, kalau orang Islam tidak terlihat berjamaah di masjid, maka sebenarnya dia tidak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad itu tarahum ruka'an sujada. Engkau lihat mereka rukuk, engkau lihat sujud secara bersama. Itu artinya adalah rukuk kita, sujud kita yang sama akan menjadikan kita jamaah umat yang kuat. Kalau jamaah umat yang kuat, persatuannya bagus, maka ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ciri berikutnya, simahum fi wujuhihim min asari sujud, tampak di wajahnya tanda orang sujud. Apa makna tanda orang sujud? Bukan tanda-tanda fisik. Kalaupun ada orang yang mengatakan tanda orang sujud, itu adalah orang yang di keningnya ada tanda hitam. Tapi sebenarnya tafsir ayat itu, orang yang banyak sujudnya akan menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong,
tidak angkuh, tidak merasa besar sendiri, tidak merasa pintar sendiri, tidak merasa paling benar di antara orang lain. Dia akan rendah hati, itulah pancaran wajahnya karena banyak sujudnya kepada Allah. Yang terakhir, umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu mencari keridhaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sesuai dengan profesi kita masing-masing, yang kita cari adalah Allah suka, Allah senang, Allah redha dengan apa yang kita kerjakan. Inilah gambaran Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menjadi pedoman bagi kita, dan marilah senantiasa kita selalu mendekatkan jarak kita dengan Nabi. Bukan jarak fisik, bukan juga jarak tempat. Karena fisik dan tempat antara kita dengan Nabi terlalu jauh sekali masanya atau tempatnya. Tapi jadilah orang yang mirip akhlaknya, mirip perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat menjadi renungan kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar.